Siapa dia? Dia calon arang, dukun sakti di kampung ini. Mana yang namanya Barada? Hadapi. Saya lurah, bukan Barada. Ah iya, tahu gua. Lebar. Malu-maluin aja kulkas. Siapa di sini? Halo. Saya Barada. Allah yang namanya Barada. Hah? Jadi ini calon arang beserta 2 pikulan arangnya. Sembarangan lo ya, hah? Nih, lo dan geng-geng STM lo nih, berapa tuh? Tuh, sekalian sama kepala sekolah lo di belakang. Diri aja, emang kondangan di gedung. Jangan senyum-senyum aja lo. Lo adepin nih, 2 anak buah gue. Greget banget lo. Lo yang nantangin, gue yang berantem. Gak usah ikut-ikutan. So asik lo. Maaf. Nih, lo lawan. Jurus Cina, Kung Fu Panda. Ken, kop koi, lop lop. Ih, ngoi, lap. Hah, Yukima Panda, ada wakil you. Lawan dia, bibir hitam. Nih. Gue emang bukan tandingan lo. Gue tandingan lo. Lawan gue. Dia mengeluarkan kekuatan dahsyatnya. Bahaya nih. Ibu jangan. Hentikan permusuhan ini dan jangan dendam lagi, karena dendam tidak akan membuat hidup kita tenang. Randa, jangan tinggalin ibu. Randa, ibu janji. Randa, ibu janji tapi jangan tinggalin ibu. Randa. Besok kan anak-anak saya mau menempuh ujian kehidupan yang baru. Apakah tindakan saya salah? Bener atau salahnya, Ayah kagak bisa nilai. Soalnya Pan, Ayah bukan guru. Tapi kalau maksud dan tujuan Raja untuk memberi pelajaran hidup kepada para putri, Ayah sih mendukung. Mereka selama ini terlalu dimanja. Putri Kila pemalas sekali. Putri Jessi kalau dandan berjam-jam. Cuman Putri Meme doang yang masih polos. Tapi kadang-kadang masih ikut-ikutan kakaknya juga sih. Mereka akan mengalami hal yang seru selama jauh dari Baginda dan Permaisuri. Semoga pelajaran hidup ini akan menjadi berkesan untuk kehidupan mereka. Jadi ingat waktu saya muda dulu, saya juga disuruh merantau dari kampung saya ke kampung sebelah. Bukan pengalaman hidup yang Ayah dapat, malah dapat berjodoh dengan Aki Dapa. Sebenarnya Ayah tadinya mau nolak dia. Tapi pas Ayah mau nolak, Ayah diguna-guna. Makanya Ayah terpaksa mau sama dia. Bener begitu Nyai Umi? Bener. Bener, emang sifat jelek emang saya yang punya. Aki mah paling hebat, paling cihuy. Lu suci Ayah penuh dosa, puas. Gak apa-apa saya dijelekin, saya mah ikhlas. Yang begitu orangnya ikhlas banget. Kalau ngeliat Nyai Umi dan Aki mah akur banget. Jadi iri saya itu. Begini akur gimana berantemnya? Ya sudah, besok Nyai dan Aki antarkan mereka ke perbatasan hutan. Setelah itu lepaskan mereka. Main lepasin aja kayak burung. Tenang aja, sekeliling hutan sudah saya pasang CCTV. Iya Raja.
Kan kita ngundang band. Kita kan nggak ngundang Ben. Itu suara apaan dong? Tahu. Tuan, di depan ada kerusuhan. Banyak tikus berkeliaran. Tikus. Tikus. Udah yuk kita keluar. Ayo Be. Ayo. Keluar. Keluar. Rami. Ada apa? Ada nih? Pada lomba lari apa bagaimana nih Bang? Ini pada mau pesta. Kenapa lo? Itu, di rumahnya Ibanda banyak banget tikus. Acaranya bubar, semua orang lari ketakutan. Banyak tikus. Banyak tikus. Udah yuk, ayo pamit dulu ya. Banyak tikus emang ratusan tikus gitu Bang. Iya, nggak tahu deh. Udah, kalau emang bener kayak begitu ayo mendingan pulang sama Mei. Bawa Mei Daripada pulang nih. digigit sama tikus. Ayo Mei. Ayo ngeliat kesana dulu ya. Hati-hati ya Bang. Iya. Ayo Mei. Aduh, banyak tikus. Kok banyak tikus? Pestanya jadi hancur dah. Kacau nih semuanya. Dari mana nih tikus-tikus ini berasal? Aduh Nyonya, tikus-tikus ini berasal dari lumbung padi Nyonya. Semua padi dimakan oleh tikus-tikus ini Nyonya. Habis itu saya ngelihat tungku api di dapur terbalik. Membakar seluruh isi dapur Nyonya. Ayo udah. Ayo kita keluar. Ayo. Aduh, ada apa gimana nih rumah kita kebakaran? Aduh gimana nih? Mana mau kawasan dia hari Nyonya duluan ke sana. Kurang banget ajar ya. Cepetan, lu panggil warga, bantuin padamin di rumah. Cepetan. Aduh. Ya gimana nih Nya? Gimana nih rumahnya? Ada apa ini? Kidemah, bantuin ayah panggil seluruh warga untuk padamin di api. Tuh apinya dari dapur. Aduh, gimana nih? Aduh, gawat. Apinya udah nyampe ruang tengah. Sudah, selamatkan diri kalian. Ayo Nyai Banda. Warga pernah mau datang Nyonya. Katanya selama ini Nyonya sudah terlalu jahat sama mereka. Itu gara-gara lu tuh terlalu bersikap sombong sama warga. Makanya pas kita susah, warga kagak ada yang mau bantuin kita. Ya apinya, Be. Nah lu lama banget sih dandannya. Dari subuh sampai sekarang nggak kelar-kelar. Palingan bedaknya pakai bedak merek Bercula 2. Itu badak. Ya, buruannya. Ntar makanan kue ulang tahunnya keburu habis. Ya, dandan lama mukanya sama aja. Nyak bukan dandan, Be. Abis sulam alis. Tadi Nyak sulam pakai renda-renda. Nyak hapus lagi, Nyak bikin biasa. Muka disulam-sulam kayak kerajinan tangan. Ayo berangkat. Be, beliin boneka ya, ntar di kota. Iya tuh, sekalian beliin kulkas, mesin cuci. Jadi nih pekerjaan Ayah tuh ringan. Cuci baju pakai tangan mulu, sidik jari sampai hilang. Kalau kita beli mesin cuci sama kulkas mau nyolok di mana? Colok di hidung, kek. Oh iya, hidungnya kan sering disewain pas acara kawinan. Bakal nyolok AC. Hah, emang genset. Ayo berangkat. Bentar. Apa namanya? Pintunya belum dikunci. Bip. Ayo. Makan ala si daun pisang. Pintu pakai remote. Abang. Ay, malu abang Masa kita mau ke acara ulang tahun Ayah kagak pakai perhiasan acan? Apa kata temen abang nih? Lagian ngapain sih mikirin omongan orang? Lagian tuh orang bukan ngomongin lu kali. Biar aja lu. Lagian ada quotes yang bilang. Apaan? Jangan pikirin omongan orang lain. Lagian tuh orang lain juga sibuk sama pikirannya sendiri. So bijak loh. Nih, ayo. Apaan tuh? Apaan? Itu di depan. Ih. Ini. Ada orang tidur.
Jangan-jangan? Jangan-jangan apaan bang? Jangan-jangan demit. Jangan-jangan ini Putri tidur. Ah, beda cerita. Kalau Putri tidur mah aye. Kalau ini Putri tidur mah dibangun ini dicium keningnya. Kalau mah nggak dicium, Iya, dikasih belangu ya. kebakaran. Bang, kasihan tuh anak. Cek dulu nadinya masih hidup apa kagak? Ah, kalau ayah cek, ayah pegang nadinya, kagak boleh, bukan murim. Udah, abang aja yang ngecek. Ntar kalau ada api-api, ayo lari. Ya, masa begitu? Udah yuk kita cek bareng-bareng. Halo, dengan siapa nih? Ayo bangun yuk, tokonya mau buka. Emang gembel. Ayo bangun, jangan males, kita mau sekolah nih. Kayak mama bangunin anaknya aja. Udah, abang tuh yang bangunin, cek KTP-nya. Kali aja tahu alamat rumahnya. Kesian jauh-jauh ke hutan cuma tidur. Dia kagak bawa tas sama dompet. Kayaknya ini anak kesasar deh di hutan.